Baik, selamat sore Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan proyek yang telah kami kerjakan selama satu semester ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, perkenalkan nama saya Asrianti Rombetan Jayu dengan NIM 223611075 selaku moderator di dalam presentasi ini. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh ketiga rekan kelompok saya. Untuk itu saya persilakan kepada ketiga rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cica Enwalo dengan NIM 223611199. Perkenalkan, nama saya Dr. Spalulun dengan NIM 223611125. Perkenalkan, nama saya Silvanus Tudang dengan NIM 223611054. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai tentang pembuatan dan perancangan aplikasi Ternak ID berbasis Android. Nah, adapun poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu yang pertama, latar belakang, batasan masalah, kemudian pengguna dari aplikasi Ternak ID, tujuan aplikasi, tampilan setiap halaman aplikasi, serta demo dari penggunaan aplikasi yang telah kami buat. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang di sini kami mengangkat judul tentang perancangan dan pembuatan aplikasi penjualan hewan ternak berbasis Android, atau dengan kata lain nama aplikasi yang kami gunakan yaitu Ternak ID. Nah, di sini latar belakang. Nah, penjualan Ternak ID masih didominasi dengan cara konvensional sehingga jangkauannya masih terbatas. Kemudian yang kedua, pembeli sulit mendapatkan informasi ternak yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, diperlukan platform digital sebagai penghubung penjual dan pembeli ternak. Kemudian yang keempat, Ternak ID merupakan aplikasi Android untuk jual beli ternak dengan fitur transaksi dan komunikasi. Kemudian yang kelima, aplikasi ini membantu efisiensi jual beli sekaligus mendukung pembelajaran mobile development. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, di dalam batasan masalah ini kami membahas tentang aplikasi dikembangkan khusus untuk perangkat Android versi Oreo yang di atas. Kemudian yang kedua, data yang digunakan masih berupa data simulasi tanpa koneksi database. Kemudian yang ketiga, tampilan aplikasi dirancang di Figma dan diimplementasikan menggunakan XML layout. Kemudian yang keempat, pengembangan aplikasi menggunakan bahasa Java tanpa sistem backer yang kompleks. Kemudian selanjutnya yaitu pengguna dari aplikasi Ternak ID. Nah, di dalam aplikasi ini kami membuat aplikasi ini khusus untuk orang dewasa karena di mana di dalam aplikasi ini kita melakukan proses jual beli hewan ternak yang melibatkan pengambilan keputusan serta tanggung jawab transaksi serta komunikasi yang membutuhkan pemahaman dan kedewasaan pengguna baik sebagai penjual maupun pembeli. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita membahas tentang tujuan dari aplikasi Ternak ID yang kami buat. Yang pertama itu kami mengembangkan aplikasi Android jual beli hewan ternak. Kemudian yang kedua, kami menyediakan tampilan yang mudah dan nyaman untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, mempermudah proses pencarian, pemesanan, dan komunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengembangkan aplikasi Android. Kemudian yang kelima, menerapkan digitalisasi teknologi di bidang peternakan. Nah, baik, selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan ini saya persilakan kepada pemateri berikutnya,
waktu dan tempat saya persilakan. Yang berikutnya yaitu tampilan tiap aktiviti. Aktiviti yang pertama yaitu activity splice activity yang merupakan halaman awal yang muncul saat aplikasi pertama kali dijalankan. Pada halaman ini ditampilkan logo melalui image view dan nama aplikasi Ternak ID melalui text view sebagai identitas utama aplikasi. Tampilan ini ditayangkan selama beberapa detik sebelum aplikasi secara otomatis berpindah ke halaman login dengan durasi yang diatur menggunakan handler. Selanjutnya yaitu login activity, di mana login activity adalah halaman untuk mengautentikasi pengguna sebelum melakukan pembelian, dan penggunaan bisa menelusuri produk tanpa login, namun akan diarahkan ke halaman ini saat ingin membeli atau menambah produk ke keranjang. Halaman dibuat sederhana dengan desain dari Figma dan diimplementasikan dalam XML dengan berisi input email dan kata sandi, serta tombol login, kemudian tautan pendaftaran, serta logo Ternak ID. Selanjutnya yaitu profil activity. Profil activity yaitu halaman untuk mengolah data pribadi pengguna seperti foto profil, nama, dan informasi kontak. Halaman ini memiliki tampilan vertikal yang menampilkan identitas pengguna di bagian atas dan daftar menu pengaturan menggunakan recycle view. Yang keempat yaitu main activity. Main activity adalah halaman beranda setelah login yang menampilkan daftar hewan ternak dan gambar, nama, serta harga. Desain sederhana dan responsif dibuat di Figma dan diimplementasikan dalam XML menggunakan recycle view dan cart view untuk produk, search view untuk pencarian, bottom navigation view untuk navigasi, serta image view untuk banner promosi. Selanjutnya, produk detail activity. Di sini menampilkan informasi lengkap tentang hewan ternak yang dipilih, seperti gambar, jenis, usia hewan, berat, serta harga dan deskripsi. Halaman ini juga menyediakan tombol tambah ke keranjang dan beli sekarang untuk melanjutkan transaksi. Desain ini dibuat bersih dan terstruktur, kemudian dirancang di Figma dan diimplementasikan dalam XML layout. Selanjutnya beralih ke materi berikutnya. Baik, terima kasih. Kemudian kita masuk di halaman detail produk ternak babi. Di sini menampilkan informasi lengkap seperti gambar, usia, berat, harga, dan deskripsi ternak. Halaman ini juga menyediakan tombol tambah ke keranjang dan beli sekarang. Pada halaman ini menjelaskan tentang detail ternak bebek, menampilkan informasi lengkap seperti gambar, dan kemudian tersedia tombol tambah ke keranjang dan beli sekarang. Sama halnya di desain ternak babi tadi. Kemudian selanjutnya, di cart activity adalah halaman yang menampilkan daftar hewan ternak yang dipilih pengguna sebelum check out. Pengguna bisa melihat nama produk, harga, total pembayaran, serta menghapus item jika tidak perlu. Halaman ini menjadi langkah mengecek sebelum transaksi. Kemudian kita masuk di activity selanjutnya, yaitu order activity.
pada halaman ini yaitu order activity, halaman yang menampilkan riwayat dan status pesanan pengguna. Di sini pengguna bisa melihat pesanan yang sedang diproses, dikirim, atau sudah selesai. Halamannya dibuat sederhana agar mudah dibaca. Baik, terima kasih. Halaman berikutnya yaitu checkout activity. Checkout activity ini adalah halaman terakhir sebelum pengguna menyelesaikan pembelian. Di halaman ini pengguna dapat meninjau kembali daftar barang yang dibeli, melihat total ongkos kirim dan total terakhir. Pengguna juga memiliki alamat pengirim, metode pengirim, serta metode pembayaran. Halaman ini dibuat dengan tampilan yang rapi dengan menggunakan recital view untuk daftar pesanan, text view untuk rincian biaya, dan tombol bayar sekarang sebagai langkah konfirmasi transaksi. Berikutnya adalah notifikasi activity atau halaman notifikasi. Adalah halaman yang menampilkan berbagai informasi terbaru untuk pengguna seperti status pesanan, konfirmasi bayaran, update stok, atau promo. Notifikasi ditampilkan secara kronologis dalam bentuk kartu agar mudah dibaca. Halaman ini menggunakan recital view untuk daftar notifikasi, card view sebagai wadah item, serta text view dan image view untuk menampilkan judul, deskripsi, waktu, dan ikon notifikasi. Kemudian kesimpulan pada aplikasi yang kami buat ini adalah aplikasi penjual hewan ini ternak ini berbasis Android dirancang untuk mempermudah transaksi antar penjual dan pembeli. Di dalamnya tersedia fitur tampilan produk, detail produk, keranjang, pemesanan, chat, dan notifikasi status pembayaran. Pengguna dapat menjelajahi aplikasi tanpa logis, namun harus masuk terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. Dengan fitur-fitur tersebut, aplikasi mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam proses jual beli hewan ternak. Serta berikutnya adalah saran, di mana saran untuk mengembangkan ke depannya aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pembayaran online, sistem pelacakan pengiriman secara real time, fitur ulasan pengguna, serta penyempurnaan tampilan agar lebih responsif dan menarik sebagai ukuran layar perangkat. Baik, di sini kami akan mendemokan hasil dari rancangan yang kami buat dengan menggunakan smartphone. Di sini kami akan masuk ke dalam aplikasinya. Di sini adalah splash screen. Kemudian kami menambahkan fitur search di sini. Misalnya kami menambahkan kategori kerbau. Dalam pencarian ini akan menampilkan daftar-daftar kerbau. Dan berikutnya misalnya kerbau babi. Di sini akan menampilkan kategori babi. Berikutnya di sini juga menambahkan kategori produk unggulan, lihat semua, di mana semua daftar-daftar hewan, kategori hewan ada di sini. Dan selanjutnya pada halaman keranjang. Di sini adalah halaman keranjang, meskipun pesanan belum kami buat dan tambahkan. Dan di sini juga ada halaman menu notifikasi. Dan berikutnya di sini adalah halaman beranda, di mana di halaman beranda juga di sini ada halaman pesan atau chat. Dan berikutnya ada pesanan, di mana di dalam pesanan ini ada sebuah halaman, berikutnya ada diproses, dikirim, dan selesai. Berikutnya ada juga tampilan profil. Di sini sebelumnya saya akan logout terlebih dahulu. Kemudian saya akan daftar di sini, misalnya kelompok 10 dengan nomor HP misalnya 081 341 976 344. Dan kata saja di sini misalnya kelompok 10. Dan alamatnya misalnya Rantepal. Kemudian kita klik daftar, kemudian otomatis akan masuk ke halaman beranda. Itu juga kalau misalnya logout kembali dan menambahkan email yang tadi atau nomor HP, misalnya nomor HP di sini 081 34.
1976344 dengan sandi kelompok 10 masuk. Oke. Berikutnya saya akan masuk ke halaman kategori kerbau dengan memesan. Di sini adalah halaman pesanan, di mana saya akan memasukkan alamat pengirim, misalnya Svante Pauk dengan total harga 250 juta. Kemudian saya akan membayarnya. Di sini halaman pesanan belum muncul karena kami belum membuatkan database, makanya pesanan yang tadi belum muncul di halaman pesanan saya. Demikian demo aplikasi yang telah kami buat, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.